Berkelana adalah cara terbaik untuk mengisi kembali mental yang telah penuh sesak oleh rutinitas. Sejenak mengasingkan diri dari keramaian adalah cara yang biasa saya lakukan di akhir pekan. Bagi saya, ada mental yang harus disegarkan. Ada tubuh yang harus diajak pergi menjauh dari suasana kota yang penuh. Bersanding dengan sungai yang tak terlalu deras dan pepohonan yang tak terlalu lebat, saya rasa tempat ini cocok untuk dihuni ketika berpergian sendirian seperti ini. Saya akan membentangkan tenda saya di sini malam ini. Api unggun telah saya hidupkan. Tanpa berlama-lama, saya langsung masuk ke tenda untuk mengistirahatkan tubuh saya yang letih setelah menempuh perjalanan dan mendirikan tenda. Pagi datang, disambut suara sungai yang menyahut. Kobaran api yang besar sejak tadi malam hanya meninggalkan asap putih di perapian. Beruntung, sungai berada di depan tenda saya. Sangat mudah untuk mengambil air dan mencuci muka. Tenang dan damai, tapi terasa kurang jika tak ada kopi untuk mengawali pagi ini. Saya sengaja membawa peralatan kopi ini. Repot memang, tapi tak apalah. Bukannya sesuatu yang nikmat dan sehat itu memang selalu butuh effort. Siang ini saya sedikit bingung. Masak apa ya? Maklum, pria terkadang bingung jika tak diberi pilihan. Tapi, lebih bingung lagi jika kebanyakan pilihan. Aduh, serba salah.
Setelah melihat beberapa resep menu pilihan yang beragam, saya sadar Indonesia sekaya itu, bahkan dari hal bumbu dan masakan. Tapi ada saja yang selalu pesimis dengan kekayaan alam Indonesia. Sudahlah, mengapa saya kebablasan membahas kesana kesini? Sungai di sini masih sangat bersih. Mengingat bahan utama dari resep ini adalah ikan, sepertinya saya patut mencoba meletakkan perangkap ikan di aliran sungai ini. Mudah-mudahan hasilnya tak mengecewakan ya, karena banyak kekecewaan yang sudah saya lewati. Loh, kok jadi curhat begini? Hehehehehe. Camping yang saya dirikan lumayan jauh dari pasar dan perkotaan. Tapi tak mengapa, tak berasa lama kok, karena jalanan di Basema ini cukup indah untuk dinikmati. Ya, walaupun sendiri tak apalah, namanya juga mengasingkan diri. Memang harus sendiri kan? Kalau beramai-ramai itu namanya mengonserkan diri. Setibanya di pasar, saya langsung ke tempat bumbu langganan saya. Mang Hasan namanya. Mengapa yang dituju Mang Hasan? Karena beliau banyak tahu tentang bumbu dan resep masakan Basema. Ya, bisa dibilang menghemat waktu. Tapi waktu kalau ditabung bisa buat kaya nggak sih? Kan hemat pangkal kaya. Hehehehe. Mang, kita nih mau masak uas. Iya. Nah, apa-apa aja bumbu untuk masak uas itu, Mang? Tolong ini kan, Mang, dibungkus, Mang. Oh iya. Boleh tahu. Bumbunya pertama bawang putih. Ya. Kedua bawang merah ya. Ya. Ketiga laos. Keempat kunyit. Kunyit ya. Kelima jahe. Jahe. Keenam kemiri. Oh, dikasih kemiri ya, juga ya, kemiri Mang? biar sedap ya. Oh iya. Terus ke-7 bawang merah, Cabai merah. Oh, terus iya. Ini mangka pedas, kepan, cabai setan ya. Terus iya. diulek. Ini terakhir masuk ke yang ini ya, biar enak masaknya ya. Ya, Mang. Terus uangnya ini 10.000. Berapa? Semuanya? 10.000. Oh, 10.000. Iya. Dikembaliin ya. Ya. Terus kembalikan. Ya, Mang. Terima kasih, Mang. Ya. Oh iya, waktu saya membeli bumbu tadi, saya juga membeli beras ketan. Karena Mang Hasan memberitahu saya, jika masyarakat di sini biasanya memakan ikan guas dengan beras ketan yang juga dimasak di dalam bambu. Ngomong-ngomong tadi itu namanya Mang Hasan bumbu, apa Mang Hasan bambu ya?
Bambu di sini banyak ditemui, baik yang hidup liar maupun ditanam. Informasi yang saya dapatkan, ukuran bambu yang pas untuk digunakan berukuran 40 x 30 cm. Nampaknya bambu yang ini cukup pas untuk saya tebang. Tak perlu banyak, tapi cukup agar bambu-bambu ini tetap lestari. Keluar masuk hutan menjadi sebuah keasikan tersendiri bagi saya. Entah mengapa, tumbuhan dan suara sunyi di hutan terasa begitu menenteramkan. Saya berjalan sendiri, tapi terasa banyak yang menemani. Itulah mengapa saya selalu merindukan hutan. Masuk ke tahap pemotongan. Ukuran bambu harus diukur pas dan dihaluskan bagian depannya. Ini dilakukan agar proses memasukkan ikan ke dalam bambu tidak melukai tangan, apalagi melukai hati. Loh, kok jauh sekali ya? Hehehe. Kedua kayu berbentuk huruf Y ini sengaja saya tegakkan, bertujuan agar bambu-bambu nanti ditempelkan di sini selama proses memasak. Saya baru sadar, selama saya pergi ke pasar tadi, ternyata ada traveler lain yang mendirikan tenda di samping saya. Benar dugaan saya, ternyata sungai ini masih banyak ikannya. Mereka yang mendirikan tenda di samping saya tadi mencari ikan di aliran sungai ini. Oi, dang apa? Oi, Kak. Ngalir. Ngalir. Oh, lah banyak juga. Belum. Baru mulai. Belum dapat. Udah, nah nyinai bubu lah dipasang pagi tadi. Masang bubu kamu? Oh. Ayolah, Kak. Tuh. Metode ngalir atau memancing menggunakan lidi yang dimasukkan di pinggir-pinggir sungai dengan tujuan ikan memakan umpan-umpan tersebut. Unik sekali, bukan? Perangkap saya terisi ikan. Namun ini saya rasa cukup untuk makan siang. Tak apa hasilnya tak banyak. Yang penting syukurnya yang harus berbanyak. Asoy nggak tuh? Seperti biasa, ikan-ikan dibersihkan terlebih dahulu. Beruntung, sungai ada di depan camping saya, jadi tak susah untuk membersihkan ikan-ikan ini. Mengingat ukuran bambu tak terlalu besar, saya harus memotong ikan-ikan ini dengan ukuran kecil. Tak apalah, yang penting ikannya masuk dan juga masaknya enak. Setelah semua ikan dibersihkan, bambu yang tadi saya potong sebelum mengambil perangkap ikan harus dibersihkan juga, agar ikan dan beras ketan tadi bisa dimasak bersih di dalam bambu ini.
Bumbu dari Mang Hasan tadi semuanya dikupas dan dibersihkan, untuk kemudian dipirik menjadi satu. Melihat bumbu-bumbu ini, saya jadi sadar mengapa Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Terdengar seperti lirik lagu, bukan? Saya biasa memasak sedari dulu. Maklum, anak pencinta alam harus dituntut bisa mengolah masakan agar tidak merepotkan calon besan. Kok calon besan? Bukan, agar tidak kelaparan ketika memasuki hutan maksudnya. Begitu kata para senior saya dulu. Ikan dan bumbu dimasukkan ke dalam bambu dan diletakkan di atas perapian yang sudah saya persiapkan tadi. Hujan turun. Padahal saya tidak memprediksi hal ini akan terjadi. Ya sudahlah, syukuri saja. Toh namanya juga hujan rezeki dari Tuhan. Saya harus menutupi dan membolak-balikan bambu ini agar ikan matang dengan sempurna. Tak diduga, kawan yang mendirikan tenda di samping tenda saya tadi menghampiri dan membantu saya. Kalau dipikir-pikir, rencana Tuhan memang indah ya. Coba kalau saya sendirian susahnya, nanggung sendirian juga, tidur sendirian juga, loh kok jadi curhat lagi. Dua jam telah berlalu, beruntung hujan reda. Saat ikan-ikan ini sebentar lagi akan matang. Ada pepatah berkata, susah sama dipikul, senang sama dirasa. Saya tidak mungkin tidak mengajak mereka makan. Sedari tadi mereka membantu saya membolak-balikan makanan ini. Saya pikir ini ide yang baik makan bersama mereka. Nah, inilah masakan tradisional yang cukup legendaris di Kota Pagar Alam. Mestinya masak guas ini mesti kita lestarikan dan kita hidangkan kepada sanak keluarga kita semua. Saatnya sekarang kita makan. Ayo, mari kita makan. Nah, ayo kok tolong buasnya. Mudah-mudahan sesuai dengan aromanya. Wah. Wih, Bang. Wah. Makan alamak nanti tuh. Ayo makan kita. Cuci tangan sudah. Nah, masih ada ikannya. Wangi bambu dan bumbu bersatu padu di dalamnya. Menjadi wangi yang pertama kali saya cium ketika bambu ini dibelah dua. Senang dah ya. Lebih meresap lah. Kuning dari kunyit menjadi warna dominan ketika bambu ini dibelah. Sedangkan campuran serai memberi kesan segar pada masakan ini. Kalau motong serainya
dari pangkal pun bawa dikit. Ikan yang baru ditangkap dari sungai memang tak pernah salah. Rasa manis ikan yang hidup liar menjadikan kami sangat lahap memakan makanan ini bersama lemang yang baru saja matang tadi. Ini perjuangan nih. Nusantara memang kaya dengan rempah. Sudah seharusnya kita bangga dengan masakan-masakan Indonesia. 10 kali